Perkenalkan, nama saya Komte Kamimau dari Prodi PPN tingkat 3A. Sini saya akan menjelaskan tentang materi intranatal. Intranatal adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi, kelahiran plasenta, dan proses tersebut merupakan proses alamiah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis persalinan, yaitu yang pertama persalinan spontan. Persalinan dikatakan spontan jika persalinan berlangsung dengan kekuatan ibunya sendiri dan melalui jalan lahir. Yang berikut persalinan bantuan, yaitu persalinan bantuan adalah proses persalinan yang berlangsung dengan bantuan tenaga dari luar, misalnya ekstraksi, dengan dilakukannya operasi sektio sesar. Yang berikut persalinan anjuran. Persalinan anjuran adalah bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalannya rangsangan, misalnya pemberian pitoksin dan prostaglandin. Yang berikut persalinan menurut lama kehamilan dan berat janin. Pertama, abortus. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, berat janin kurang dari 500 gram dan umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Yang kedua, persalinan imaturus, yaitu pengeluaran buah kehamilan antara 22 minggu sampai 28 minggu atau bayi dengan berat antara 500 sampai 999 gram. Yang berikut persalinan prematuritas, yaitu persalinan sebelum umur kehamilan 28 minggu sampai 36 minggu dengan berat janin kurang dari 1000 sampai 2499 gram. Yang berikut persalinan anterem, yaitu persalinan antara umur hamil 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat janin di atas 2500 gram. Selanjutnya persalinan serotinus, yaitu persalinan melampaui umur kehamilan di atas 42 minggu dan pada janin terdapat tanda-tanda post maturities. Yang berikut persalinan precipitatus, yaitu persalinan berlangsung cepat kurang dari 3 jam. Yang berikut tahapan persalinan, yaitu pertama kala 1 yaitu kala pembukaan. Kala 1 disebut juga kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap, yaitu 10 cm. Pada permulaan HIS, kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga parturian masih dapat berjalan-jalan. Proses pembukaan serviks sebagai akibat HIS dibagi menjadi 2, yaitu pertama fase laten, yaitu fase yang berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. Fase laten merupakan periode waktu dari awal persalinan hingga ketika pembukaan mulai berjalan secara progresif, yang umumnya dimulai sejak kontraksi mulai muncul hingga pembukaan 3 sampai 4 cm atau permulaan fase aktif berlangsung dalam 7 sampai 8 jam. Selama fase ini presentasi mengalami penurunan sedikit hingga tidak sama sekali. Fase aktif berlangsung selama 7 jam. Serviks membuka dari 4 cm sampai 10 cm. Kontraksi lebih dan sering dibagi pada fase aktif dibagi 3 fase, yaitu fase akselerasi dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm yang tadi menjadi 4 cm. Yang kedua, fase dilaktasi maksimal dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm. Lanjutnya fase deselerasi, pembukaan menjadi lambat sekali menjadi lebat sekali dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap. Lanjutnya kala 2, yaitu kala pengeluaran. Kala dimulai dari pembukaan lengkap, yaitu 10 cm sampai bayi lahir. Gejala utama kala 2 adalah pertama, ini semakin kuat dengan interval 2-3 menit
dengan durasi 50 sampai 100 detik. Yang kedua, menjelang akhir kala 1, ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak. Ketiga, ketuban pecah pada pembukaan mendeteksi lengkap, diikuti keinginan mengejan karena tertekannya plexus Frankenhauser. Yang berikut, kedua kekuatan his dan mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga terjadi kepala membuka pintu. Subocciput bertindak sebagai hipomyelion, berturut-turut lahir ubun besar, dahi, hidung, dan muka serta kepala seluruhnya. Berikut kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putar paksi luar, yaitu penyesuaian kepala pada panggul. Berikut persalinan yang ditolong pada primigravida kala 2 berlangsung rata-rata 1,5 jam dan pada multipara rata-rata 0,5 jam. Yang berikut kala 3 itu kala pelepasan plasenta, dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Jika lebih dari 30 menit maka harus diberi penanganan yang lebih atau dirujuk. Lepaskan plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda uterus. Pertama, uterus menjadi pudar. Kedua, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim. Ketiga, tali pusat bertambah panjang. Yang keempat, terjadinya perdarahan. Yang berikut kala 4. Kala 4 yang dimaksud untuk lakukan observasi karena pendarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan adalah yang pertama, tingkatkan kesadaran penderita. Kedua, pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang ketiga, kontraksi uterus. Yang keempat, terjadi perdarahan. Penanganan persalinan tergantung dari jenis persalinan dan kondisi ibu. Untuk persalinan normal, lakukan penanganan sesuai dengan standar asuhan persalinan normal. Yang berikut 60 langkah APN. 1. Mengenali gejala dan tanda kala 2, yaitu yang pertama, ibu mempunyai keinginan untuk meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Berikut perineum menonjol, vulva vagina dan sphincter ani membuka. Yang kedua, menyiapkan pertolongan persalinan, memastikan perlengkapan bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan, meletakkan ampul oksitosin 10 unit dan menetapkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Ketiga, memakai alat perlindungan diri seperti memakai celemek plastik, topi, masker, kacamata, sepatu tertutup. Yang keempat, melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, dan mengeringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai yang bersih. Yang kelima, memakai sarung tangan dengan disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk semua pemeriksaan dalam. Yang keenam, memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik dengan menggunakan sarung tangan steril dan meletakkan kembali di partuset atau wadah yang steril tanpa mengontaminasi tabung suntik. Yang ketujuh, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik, membersihkan vulva dan perineum dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa dibasahi cairan disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut, vagina, perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkan dengan seksama dengan cara menyangka dari depan ke belakang. Berikut, membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar-benar dalam wadah. Yang berikut, mengganti sarung tangan yang terkontaminasi dan meletakkan dalam larutan. Yang berikut,
Dengan menggunakan teknik aseptif, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap, yaitu bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan aminotomi. Yang ke-9, mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya ke dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit dan mencuci kedua tangan. Yang ke-10, memeriksa detak jantung janin setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa denyut jantung janin dalam batas normal, yaitu 100 sampai 160 kali per menit. Yang ke-11, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran, itu memberitahu ibu bahwa pembukaan lengkap dan keadaan janin baik, bahwa ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Yang ke-12, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran, itu pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman. Yang ke-13, melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Yang pertama, bimbing dukungan dan beri semangat. Anjurkan ibu untuk istirahat di antara kontraksi, berikan cukup asupan cairan per oral, menilai detak jantung janin setiap kontraksi uterus selesai. Rujuk jika belum lahir atau tidak segera lahir setelah 120 menit atau 2 jam meneran pada primigravida dan 60 menit pada multigravida. Yang ke-14, anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika belum merasa ada dorongan untuk meneran selang waktu 60 menit. Yang ke-15, persiapkan pertolongan kelahiran jika bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Yang ke-16, meletakkan kain yang bersih dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. 17, membuka partuset, perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. 18, pakai sarung tangan steril pada kedua tangan. 19, menolong kelahiran bayi. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan untuk membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat saat kepala lahir. Ke-20, memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan sesuai jika hal itu terjadi dan meneruskan segera proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher janin, dengan longgarkan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher janin dengan kuat, klem tali pusat di kedua tempat dan potong antara kedua klem tersebut. Langkah yang ke-21, menunggu kepala bayi paksi luar melakukan putaran luar secara spontan. Yang kedua, setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal, mengajurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menarik ke arah bawah dan ke arah luar hingga bawah anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Langkah 23, setelah kedua bahu dilahirkan, melusurkan tangan mulai kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut, mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum. Gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh bayi saat dilahirkan. Langkah 24, setelah tubuh dari lengan lahir, meneruskan tangan yang ada di atas anterior
dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangga saat punggung kaki lahir. Menyangga kedua kaki dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. Berikut langkah ke-25, penanganan bayi baru lahir. Menilai bayi dengan cepat dalam 30 detik, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan serviks. Ganti handuk basah dengan handuk kain yang kering, letakkan bayi di atas perut ibu. Langkah ke-27, periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus atau hamil tunggal. Langkah 24, memberitahukan ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus dapat berkontraksi dengan baik. Langkah ke-29, dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di paha atas bagian distal lateral. Aspirasi sebelum menyuntik oksitosin. Langkah yang ke-30, dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Langkah ke-31, melakukan pemotongan dari pemikatan tali pusat, yaitu dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem, lakukan pemotongan tali pusat dalam waktu 2 menit karena pada waktu itu masih ada proses autotransfusi. Mengikat tali pusat dengan klem plastik atau benang, itu melepaskan klem dan memasukkan dalam wadah yang disediakan. Langkah ke-32, memberikan bayi kepada ibunya dan mengajurkan ibu untuk memeluk bayi dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. Langkah ke-33, penata laksanaan aktif kala 3, itu memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Langkah ke-34, meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi simfisis untuk mendeteksi perlekatan plasenta pada dinding uterus, sementara tangan yang lain menengakan tali pusat. Langkah ke-35, setelah uterus berkontraksi, tegakkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang dan ke arah atas, yaitu dorsal kranial, secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik ketika penanganan, tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Kemudian ulangi prosedur di atas. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, minta ibu, suami, atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Selanjutnya, langkah ke-36, melakukan penanganan dan dorong dorsal kranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir sambil tetap melakukan tekanan dorsal kranial. Langkah ke-37, setelah plasenta muncul di introitius vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika terdapat selaput ketuban robek, pakai sarung tangan steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemudian gunakan jari-jari tangan untuk lem steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. Langkah ke-38, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Meletakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase.
dengan gerakan melingkar hingga uterus berkontraksi, fundus teraba keras. Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik, tindakan massase. Yang berikut, langkah ke-39, memeriksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bayi. Pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh, meletakkan plasenta ke dalam tempat khusus, mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Langkah ke-40, yaitu mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami persarahan aktif. Yang ke-41, pastikan uterus berkontraksi dengan baik, tidak terjadi perdarahan per vagina. Yang ke-42, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan kandung kemih kosong. Langkah ke-43, mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih. Langkah ke-44, ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan massase uterus dan menilai kontraksi. Langkah ke-45, memeriksa tekanan darah, nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan. Langkah ke-46, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Langkah ke-47, pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernafas dengan baik, yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Langkah ke-48, menetapkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5 untuk didekontaminasi selama 10 menit, cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Langkah ke-49, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Langkah ke-50, bersihkan ibu menggunakan air disinfektan tingkat tinggi, bersihkan sisa. Langkah ke-50, bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah waktu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Langkah ke-51, pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minum dan makan yang diinginkan. Langkah ke-25, dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Langkah ke-53, celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Balikan bagian dalam keluar, rendam dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah ke-54, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Langkah ke-55, pakai sarung tangan bersih untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Langkah ke-56, dalam 1 jam pertama, beri salep mata atau tetes mata. Profilaksi infeksi, tentunya berikan vitamin K 1 mg IM di paha kiri bawah lateral. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir, penapasan bayi, nadi, temperatur. Langkah ke-57, setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Langkah ke-58, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah ke-59, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan dengan handuk. Langkah ke-60, dokumentasi. Yang berikut, bayi baru lahir atau neonatus adalah bayi yang baru lahir mengalami proses kelahiran berusia 0 sampai 28 hari. Bayi baru lahir memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi, dan toleransi bagi bayi baru lahir untuk dapat hidup dengan baik. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru lahir pada usia kehamilan genap 37 sampai 41 minggu dengan presentasi belakang kepala atau letak sungsang yang melewati vagina tanpa memakai alat. Bayi lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lebih dari 2.500 gram sampai 4.000 gram.
Yang berikut untuk menilai Apgar score, yaitu yang pertama appearance color, yaitu nilai 0 seluruh badan biru atau pucat, nilai 1 warna kulit tubuh normal yaitu merah muda tetapi tangan dan kaki kebiruan, nilai 2 warna kulit tangan dan kaki normal merah muda dan tidak ada sianosis. Yang berikut pulse atau frekuensi jantung, nilai 0 tidak ada, nilai 1 kurang dari 100 kali per menit, nilai 2 lebih dari 100 kali per menit. Berikut grimace atau reaksi terhadap rangsangan, nilai 0 tidak ada respon terhadap stimulus, nilai 1 menangis atau menangis lemah ketika distimulasi, yang nilai 2 meringis atau bersin atau batuk saat stimulasi saluran nafas. Yang berikut activity atau tonus otot, nilai 0 lemah atau tidak ada, nilai 1 sedikit gerakan, nilai 2 bergerak aktif. Yang berikut respirasi atau usaha napas, nilai 0 tidak ada, nilai 1 lemah atau tidak teratur, nilai 2 menangis kuat, pernafasan baik dan teratur. Yang berikut merawat tali pusat bayi baru lahir, itu yang pertama mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, lalu membersihkan tali pusat menggunakan air hangat dan kapas, lalu mengeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya memakaikan popok dan pastikan agar popok tidak menutupi tali pusat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Yaitu yang pertama Leopold 1. Untuk menemukan presentasi dengan cara mengidentifikasi bagian tubuh fetus apa yang berada di fundus dan daerah pelvik. Caranya menghadap ke kepala pasien, gunakan jari-jari kedua tangan mempalpasi fundus uteri. Jika kepala yang berada di fundus maka akan terasa keras, bulat dan melenting. Jika bokong yang terdapat di fundus maka akan terasa lembut, tidak bulat dan gerakan kurang. Yang berikut Leopold 2. Untuk menemukan posisi janin atau punggung janin, caranya yaitu menghadap ke kepala pasien, letakkan kedua tangan pada kedua sisi abdomen, letakkan tangan pada satu sisi dan tangan lain mempalpasi sisi yang berada untuk menemukan bagian punggung janin. Jika punggung akan terdapat cembung dan resisten. Yang berikut Leopold 3 untuk mengidentifikasi bagian apa dari janin yang dekat dengan daerah pelvik. Caranya letakkan 3 jari pertama tangan yang dominan pada sisi abdomen di atas simfisis pubis dan minta pasien menarik napas panjang dan mengembuskannya. Pada saat mengeluarkan napas, gerakan napas yaitu gerakkan tangan turun perlahan dan menekan sekitar daerah tersebut. Jika kepala akan teraba keras, bulat dan bergerak jika disentuh. Jika bokong akan teraba lembut dan tidak beraturan. Yang berikut Leopold 4. Untuk mengidentifikasi bagian yang menonjol dari bagian terendah janin masuk ke pintu atas panggul, caranya yaitu menghadap ke kaki pasien dengan lembut, gerakan tangan turun ke sisi abdomen mendekati pelvis sampai salah satu merasakan bagian tulang yang timbul. Ada 3 keadaan yaitu konvergen jika bagian yang masuk baru sebagian kecil, sejajar yaitu jika bagian yang masuk baru setengah, divergen yaitu jika hampir sebagian besar dari tubuh janin masuk ke dalam rongga panggul. Yaitu ada perkiraan persalinan menggunakan rumus Langele, yaitu tanggal tambah 7, bulan tambah 9, tahun tambah 0. Itu untuk bulan Januari sampai Maret HPHT. Yang kedua itu tanggal tambah 7, bulan kurang 3, tahun tambah 1. Untuk bulan setelah Maret HPHT.